حي على Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa qad kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man kanu bi atharihi muqtafa. Amma ba'du. Qala Taqiyuddin Al-Hisni rahimahullahu ta'ala fi kitabihi Kifayatul Akhyar fi hali ghayatil ikhtisar wa minat sunan salatud duha. Qala Allah ta'ala yusabbihna bil 'ashyi wal isyraq. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma al-isyraq salatud duha. Wa fi sahihaini an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala awsani khalili bi thalathin siyami thalathati ayyamin min kulli shahrin wa rak'atay ad-duha wa an utira qabla an anam. Zada al-Bukhari la ada'uhunna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Qala asy-Syaikh Taqiyuddin Al-Hisni rahimahullahu ta'ala في كتابه كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار، يعني في تعليقه وشرحه لمتن أبي الشجاع. ومن السنن صلاة الضحى. Di antara sunnah, ya salat sunnah, yaitu salat ad-duha. Qala Allah Ta'ala, berkata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yusabbihna bil 'ashyi wal isyraq. Mereka bertasbih di al-'ashyi wal isyraq. Dan sini tasbih bisa dimaknai yaitu salat, karena salat isinya juga tasbih. Atau bisa juga maknanya zikir, tasbih. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, al-isyraq salatud duha. Al-isyraq di sini adalah salat, ini menurut salah satu tafsiran ulama. Dan secara syar'i salat duha itu waktunya mulai dari isyraq. Ya. Makanya salat isyraq atau salat syuruk itu hakikatnya salat duha, atau lebih detailnya yaitu salatud duha fi awwali waqtih. Maka itu salat syuruk. Ya, tapi kalau disebut salat syuruk maka itu salat duha fi awwali waqtihi bi sifatin makhsusatin, yaitu dengan kriteria yang khusus, yaitu dia berada di tempat salatnya sejak subuh, maka itu disebut salat syuruk atau isyraq. Tapi dia nilainya salat duha enggak? Salat duha juga, namun fadilahnya sebagaimana dalam hadis yang khusus tentangnya. Wa fi sahihaini an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala awsani khalili bi thalathin. Kekasihku, yaitu siapa? Rasulullah SAW mewasiatkan kepadaku 3 hal. Siyami thalathati ayamin min kulli syahr. Puasa 3 hari di setiap bulan. Ini 3 hari yaitu bebas di hari apapun, baik itu bid, Itsnin atau Khamis, atau puasa lainnya. Wa raka'atay duha, 2 rakaat salat duha. Wa an utira qabla an anam, yaitu witir sebelum tidur. Ini menunjukkan dalil akan dibolehkannya witir sebelum tidur jika dikhawatirkan atau biasa tidak bisa witir setelah tidur sebelum subuh. Ya, jadi kalau misalnya seseorang bertanya mana yang lebih afdal, witir sebelum tidur atau witir tahajud setelah tidur, maka jawabannya adalah ya, Rasulullah SAW mencontohkan witir setelah tidur. Tapi di sini Abu Hurairah diwasiatkan witir sebelum tidur. Ini menunjukkan bahwa ini ikhtiar, yaitu pilihan. Nah, ketika ini pilihan, maka boleh ini, boleh itu. Namun lebih afdal adalah apa yang mudah baginya, itu yang lebih afdal buat dia. Artinya kalau misalnya lebih mudah baginya di awalul lail sebelum tidur, maka itu lebih afdal buat dia, karena khawatir setelah tidur, khawatir nanti
nggak bisa witir di akhir malam. Tapi kalau misalnya lebih membuat dia semangat, yaitu dan terbiasa witir di akhir malam, maka itu lebih afdal buat dia, karena itu juga mansusun an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zad al-Bukhari la ada'uhunna. Dalam riwayat Bukhari, Abu Hurairah mengatakan, aku tidak akan meninggalkan hal-hal ini, yaitu puasa 3 hari di setiap bulan, kemudian salat duha, dan juga apa? Witir sebelum tidur. Baik. Ahsanallahu ilaikum. Wa qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, thumma aqallu ad-duha rak'atani. Wa amma aktsaruha falladhi dzakarahu ar-Rafi'i fil Muharrar wa syarh as-Saghir wa naqalahu fi syarh al-Kabir 'an ar-Rawayani wa aqarrahu annaha 12 rak'atan wa ihtajja lahu biqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Abi Dzar radhiyallahu anhu in shallaita ad-duha 12 rak'atan banallahu Isnatai atau sintai? Isnatai. Baik, labas. In salaita ad-duha 12 rak'atan banallahu laka baitan fil jannah rawahul Baihaqi wa dha'afahu. Istamir. Wa qala an-Nawawi fi syarh al-Muhadzab aktsaruha 8 rak'atin qalahu al-aktsarun wa rawahu asy-Shaykhani min hadithi Ummi Hani wa dzakara mithlahu fi at-tahqiq. Baik, ahsant. Thumma aqallu ad-duha rak'atan. Kemudian paling sedikitnya salat duha tentu 2 rakaat. Wa amma aktsaruha falladhi dzakarahu al-Rafi'i fil Muharrar wa syarh as-Saghir. Intinya yaitu 12 rak'atan. Minimalnya salat duha 2, dan Ar-Rafi'i dalam 2 kitabnya dan dalam 3 kitabnya, yaitu Al-Muharrar, Asy-Syarh As-Saghir, dan juga Syarh Al-Kabir, itu dihikayatkan dari Ar-Ruyani, ulama sebelumnya, dan Ar-Rafi' mengikrarnya, yaitu mengamininya bahwasanya aktsaru salatid duha 12 rakaat, 12 rakaat. Taib. Wahtajja lahu biqaulihi, tapi hujjah yang dipakai oleh beliau rahimahumullah, oleh beliau ini Ar-Rafi'i, Ar-Ruyani, itu hadis Nabi SAW terhadap Abu Dzar radhiyallahu anhu, tapi ini hadis yang dhaif. In shallaita ad-duha 12 rak'atan banallahu laka baitan fil jannah. Kalau misalnya engkau salat duha 12 rakaat, Allah Ta'ala akan membangun untukmu satu rumah di surga. Taib. Hadis dhaif, diriwayatkan Baihaqi dalam sunannya, dan ini hadis dhaif. Taib. Ini termasuk salah satu hadis yang genrenya fadailul a'mal. Apa mauqif Muslim, apa mauqif talibul ilm terhadap hadis yang dhaif dan dia fadailul amal, yang menjabarkan fadilatul amal, entah itu ganjaran di surga, entah ganjaran di dunia, al-muhim fadilatul amal, keutamaan beramal ini, beramal itu, dapat ini, dapat itu. Apa mauqifnya kita terhadap hadis dhaif dalam bab ini? Mauqif kita pertama, kita awali dengan bahwasanya hadis dhaif tetaplah hadis dhaif sebagai makomnya hadis dhaif. Pada asalnya dia tidak bisa dijadikan hujjah, terutama untuk masalah akidah. Itu satu. Ya. Yang kedua, hadis dhaif itu kan ibarah tentang hadis yang tidak makbul. Ya, masih umum. Dhaifnya di sini dhaif ringan atau dhaif jiddan, atau bahkan maudhu' kadang disebut dhaif. Ya. Nah, kalau dia dhaif ringan, apakah ada turuq sanad lainnya yang mengirtiqa dia untuk menuju hasan li ghairihi? Kalau tidak ada, maka dia tetaplah sebagai makomnya dia hadis dhaif. Maka kembali ke pertama, kita makomkan dia seperti makomnya hadis dhaif yang tidak bisa dijadikan hujjah dan dalil asli. Taib. Yang kedua, yaitu ketika dihamparkan kepada kita suatu amalan dan fadilahnya, maka dua hal yang berbeda. Pertama, amalan. Ketika amalan dalam hadis dhaif ini, amalan yang memang sudah ada asalnya dalam sunnah yang sahihah, maka kita ikrarkan asalnya sunnah itu, bahwasanya iya salat duha itu memang ada sunnahnya sahih. Taib.
Tapi kalau misalnya hadis dhaif tersebut menjabarkan tentang fadilah khassah tentang amalan tersebut, maka para ulama menjabarkan di sini kalau hadis tersebut hadis dhaif ringan seperti ini, maka kita tidak iqrar fadilahnya, tapi kita beristighnas. Apa istighnas itu? Ya, merasa senang aja, untuk semangat aja untuk beramal sesuai asal sunni, sesuai asal ibadahnya, kita semangat itu. Paham enggak? Lihat, kita tidak iqrar tentang fadilahnya karena ini akidah dan ini hadis dhaif. Tapi kita beristighnas dengannya, yaitu mengambil tambahan motivasi saja untuknya. Tapi motivasi itu tidak boleh kita yakini saya bakal dapat satu rumah di surga nanti karena ini hadis dhaif, dan itu masalah akidah. Ganjaran itu di akhirat itu masalah akidah masuknya, furu' al akidah, yang kita nggak bisa mentahqiq itu karena ini hadis dhaif. Oke, begitu. Dan sebaliknya, ketika suatu hadis dhaif, ya, suatu hadis dhaif itu menjabarkan suatu amalan yang tidak ada asal sunnah yang sahihah, maka amalan tersebut tidak kita amalkan. Ngerti nggak? Hadis dhaif menyeru kepada suatu amalan yang mana kalau kita lihat di sandaran sunnah yang sahih, hadis yang sahih atau hasan, itu amalan tersebut tidak ada. Tidak ada asalnya gitu loh. Tidak ada asalnya. Ya, itu maka amalan tersebut tidak kita amalkan, khalas, karena hadisnya dhaif. Paham nggak? Tapi kalau misalnya, ya bukan tapi, dan juga yang kedua, kalau misalnya hadis dhaif tersebut asal sunnah amalannya itu ada di sunnah sahihah atau hasanah, namun kaifiyah dan sifatnya di hadis dhaif ini baru, maka wallahu alam kita tidak pakai kaifiyah tersebut, tidak pakai tata cara tersebut. Paham nggak? Kalau ada kaifiyah atau tata cara baru atau sifat baru, kita tidak pakai kaifiyah atau tata cara tersebut. Oke? Tapi asal sunnahnya ada. Nah, karena masalah kalau misalnya itu ibadah, maka itu tauqifiyah kaifiyahnya. Dan tauqifiyah itu harus mustanad min ad-dalil as-sahih, yaitu Al-Quran dan as-sunnah yang sahih. Adapun kalau dari hadis yang dhaif, maka kaifiyah ini sebaiknya tidak. Dan kita tidak berdosa kalau kita nggak mengamalkan kaifiyah ini, karena hujjah kita adalah ini hadis dhaif, tidak bisa menjadi dalil untuk kaifiyah ibadah. Kecuali dalam masalah zikir dan doa mutlak. Zikir dan doa mutlak. Maka para ulama mengatakan, kalau kita mengkreasi doa dan zikir, kalau zikir biasanya kan, ya zikir kan lebih umum, yaitu mengingat Allah Azza wa Jalla. Doa, ya, kita boleh ngomong doa misalnya, ya Allah berikanlah saya sendal baru misalnya, boleh nggak? Boleh. Itu saja boleh. Maka dalam bab doa mutlak, yaitu doa mutlak tanpa ikatan waktu, tempat tertentu, ya, maka itu boleh kita memakai apa yang ada di doa-doa dalam hadis dhaif, boleh. Tanpa meyakini bahwasanya, dengan syarat tanpa meyakini bahwasanya ini memang dikatakan Rasulullah. Terus yang kedua, kita tahu ini makna yang sahih dalam doa ini. Kemudian yang ketiga, kita tidak meyakini adanya fadilah dari mengikuti athar atau doa dari hadis dhaif ini. Ya. Misal, doa sebelum makan yang tersebar apa? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bagus enggak tuh doa? Baik. Sekarang kalau antum lagi mau doa setelah salat atau antara azan dan iqamah, antum bilang kepada Allah, minta kepada Allah, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Tapi jangan keras-keras, nanti kira orang mau makan antum. Ini hadis dhaif mursal. Ketika antum mengucapkan ini, antum tidak boleh berkeyakinan ini perkataan Nabi SAW, karena hadis dhaif. Tapi yang kedua, maknanya sahih, yaitu ya Allah berkatilah apa yang kau rezekikan kepada kami dan jauhkanlah kami dari neraka, jagalah kami dari neraka. Sahih maknanya. Kemudian yang ketiga, antum tidak
meyakini adanya fadilah khusus dalam doa ini. Kemudian yang keempat, antum tidak boleh mentakyid, karena doa mutlak, antum bila tidak boleh mentakyid doa ini di tempat atau zaman atau momentum khusus. Artinya ini kan doa sebelum makan, maka anda sebelum makan doa ini. Enggak, antum berarti mengamalkan sesuatu amalan muqayyad dalam Islam yang tidak bersanad dengan dalil, maka enggak boleh. Jadi jangan ditakyidkan dengan momentum khusus. Kalau misalnya itu doa sebelum makan, dalam hadis dhaif ini doa sebelum makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, maka antum hanya ambil dari segi apa? Lughahnya. Bukan ambil dari segi ubudiyahnya. Bukan ambil dari segi fadilahnya. Bukan ambil dari segi momentumnya. Begitu, faham enggak ikhwan? Begitu. Ya. Taib, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dihikayatkan pernah doa begini dengan lafal begini. Boleh enggak antum ikuti doa seperti itu? Boleh enggak? Misalnya Ibnu Taimiyah mengatakan, ya mufahima wa ya muallima Adam allimni, ya mufahima Ibrahim fahimni. Fahimah anak antum. Syekhul Islam rahimahullah itu pernah doa seperti itu. Apakah ada asarnya dari Al-Qur'an gitu? Enggak. Ibnu Taimiyah mengistinbatkan dari wa 'allama Adama asma'a kullaha. Istinbat, kemudian beliau jadikan doa. Boleh enggak? Boleh. Taib, itu perkataan Ibnu Taimiyah. Kita ikut ambil itu. Kita ambil secara lughah dan makna. Tapi kita enggak boleh mentakyid doa ini khusus untuk ketika kita kapan, atau kita meyakini ada fadilah tertentu. Enggak ada fadilah. Sama aja kayak doa-doa pada umumnya. Maka ini boleh dari segi ini. Itu yang kita ngambil Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, boleh. Apalagi kalau hadis dhaif. Karena hadis dhaif ini kata sebagian dari ulama mazhab Hanbali juga, dalam kitab I'lam al-Muwaqqi'in juga mengatakan, Ibnu Qayyim mengatakan, kadang hadis dhaif itu lebih afdol daripada qiyas. Padahal qiyas itu dalil loh. Artinya ada ulama yang menerapkan qiyas tapi fasid. Antara asal dan fara' itu rabit jami'nya, illatnya itu enggak kena. Qiyasnya fasid, rusak. Malah lebih afdol pakai hadis dhaif yang mana dari segi makna sahih gitu. Ada enggak kayak gitu? Iya. Jadi seperti itu ikhwan. Ini bukan berarti kita sedang mengamalkan hadis dhaif, bukan. Tapi kita mengambil apa? Lughahnya dan maknanya bagus. Ambil. Gimana mafhum di sini manhaj ini ikhwan? Nah, in kata Nabi SAW kepada Abu Dzar, in shallaita ad-duha 12 raka'atan banallahu laka baitan fil jannah. Lihat di sini aslus sunnahnya ada enggak? Salat duha. Ada. Maka kita amalkan salat duha. Kemudian taqyidul fadilah di sini ada, tapi aksud taqyidnya dalam hadis sahih tidak ada ini. Berarti di sini kita hanya beristighnas, yaitu mengambil motivasi saja untuk semakin semangat salat duha. Kemudian di sini ada taqyid al-adad. 12 rakaat. Apakah berarti kita enggak boleh mengamalkan 12 rakaat duha? Boleh. Tapi ini hadis dhaif. Artinya begini, ketika ini hadis dhaif, berarti sebaiknya antum tidak membatasi 12 saja. Ya. Lagi pula selain itu ikhwan, Ar-Ruyani rahimahullah dan diikrarkan oleh Ar-Rafi'i dalam ketiga kitabnya, mentahdid aktsaru ad-duha, aktsaru salat duha, yang paling banyaknya salat duha itu 12 rakaat. Ini kan berarti kan mentahdid, mentakid jumlah dengan tahdid gitu loh. Batasan 12, paling mentoknya 12. Mentahdid sesuatu dalam syariat pun butuh dalil. Sebagai mentaklil butuh dalil. Paling minimalnya 2 rakaat itu jelas karena berapa coba salat duha minimal berapa? 0 gitu. Ya itu berarti enggak salat dong sama saya. Maka dalilnya apa? Dalilnya hadis Aisyah. Salat itu kan aslinya mathna, 2 rakaat berarti paling minimal. Itu diambil dari keumuman hadis Aisyah. Adapun mentahdid aktsar salat duha, maka butuh dalil yang khusus yang berkaitan dengan tahdid tersebut. Lihat, in shallaita duha 12 rakaatan. Apakah dalam kalimatnya Nabi SAW, seandainya hadis ini sahih, apakah di sini ada isy'ar li tahdid? Ada seperti membuat antum merasa membatasi? Tidak batasi?
jika engkau sholat 12 rakaat maka akan dibangun untukmu satu rumah di surga. Apakah di sini Rasulullah ada kayak kita mendengar ini, apakah ada perasaan kayak lagi dibatasin sholat 12? Dibatasin nggak? Hah? Merasa dibatasi nggak? Nggak boleh lebih dari 12? Dari hadis ini loh. Enggak sih, enggak kan? Cuman fadilahnya kalau 12 ya antum dapat surga, dapat rumah di surga. Kan ini mantuknya seperti itu. Mafhumnya kan bukan berarti mafhumnya adalah enggak boleh di atas 12. Hanya 12 saja paling mentok. Enggak kan? Enggak bisa dipahami gitu kan? Maka dari segi sanad, dari segi hadis ini dhaif. Enggak bisa diajar hujah. Dari segi istinbat juga wallahu alam itu juga ini dhaif istinbatnya. Bukan kita mendhaifkan ulama, bukan. Tapi mafhumnya itu enggak seperti itu gitu loh. Maka wallahu alam dari sini tahdid aktsarnya wallahu alam enggak ya. Enggak seperti ini. Wa qala an-Nawawi fi syarh al-Muhadzab aktsaruha 8 rakaat. Qalahu al-aktsarun. Sebagian mengatakan 8 rakaat. Wallahu alam ikhwan, ketika memang tidak ada pembatasan ya. Maksudnya Nabi SAW tidak mengatakan atau tidak berbuat paling akhirnya segini enggak, maka wallahu alam sebaiknya tidak dibatasi berapa banyaknya. Tidak dibatasi. Ya. Kalau sholat malam ada yang membatasi 11. Karena memang itu contoh dari Rasulullah SAW segitu misalnya. Ada juga yang mengatakan 23. Semua masing-masing memiliki dalil. Dan ada yang ghair muhaddad, mengatakan ghair muhaddad. Seinginnya antum, cuma Rasulullah SAW segini. Tapi perbuatan Rasulullah SAW tidak melazimkan pembatasan segitu saja. Begitu. Wallahu alam. Ini khilaf di antara ulama. Tapi kalau sholat duha, fadl. Ala masih ala tuh. Jangankan, nggak usah ngomong batasan-batasan berapa banyak deh. 2 rakaat aja kita belum tentu kok tiap duha. Ya kan? Bukan begitu maksudnya? Iya. Ngopi ya? Ngopi bro. Hah? Anda mau? Anda nggak ngopi? Nggak ngopi? Emang. Emang ya, antum kan lagi belajar. Anak yang ngopi bro. Taib, lanjut fadal. Ahsanallahu ilaikum. Wa qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala qala Rafi'i wa waqtuha min hini tartafi'u syams ay qadru rumh ila al-istiwa wa tabi'ahu an-Nawawi ala dhalika fi syarh al-Muhadzab wa kadza ibn Rif'ah lakinna qala an-Nawawi fi ar-Rawdah alladhi qalahu al-ashabu anna waqtaha yadkhulu bi tulu'i syams lakinna yustahabbu ta'khiruha ila al-irtifa' wa qala al-Mawardi waqtuha al-mukhtar idza madha rub'un nahar wa jazama bihi an-Nawawi fi at-tahqiq qala al-Ghazali wal ma'na fihi hatta la yakhluwa rub'un nahari an ibadah wallahu a'lam. Baik, ahsant. Qala ar-Rafi'i rahimahullah wa waqtuha min hini tartafi'u asy-syamsu ay qadra rumhin ila al-istiwa. Ini sahih. Ini yang sahih. Waktu duha itu, Anda pernah lihat di YouTube ya, sebuah video yang menyatakan dan ini batil. Awal waktu duha itu adalah jam 8. Ini batil. Waktu duha dimulai di jam 8. Ini batil. Ini bahaya kalau seseorang ya, mereka i'tiqad dulu baru istidlal. Ya. Kita itu harus apa? Istidlal dulu. Ya, ngambil dalil dulu baru kita yakini, gitu loh. Karena apa? Karena waktu duha itu sebagian orang meyakini duha itu adalah ketika ya jam segitu, jam 8, jam 9. Antum yakini dulu itu berarti. Kemudian antum cari dalilnya. Khata. Khata kan? Salah. Itu manhaj istidlalnya salah. Manhajnya salah. Antum udah meyakini dulu, bikin kesimpulan, kemudian cari dalil yang sesuai. Nanti ketika ada dalil bertabrakan, mencak-mencak kan tuh. Enggak, ini kita harus takwil ini. Gitu kan? Gitu. Lah, jadi manhajnya benar. Antum cari dalilnya dulu. Taib, Rafi'i rahimahullah berkata, "Waqtuha min hini tartafi'u syams." Ay qadr rumhin. Yaitu waktunya ketika irtifa'u syams. Ini irtifa'u syams dengan tulu'u syams itu beda.
irtifa'us syams itu juga disebut dengan isyraqus syams. Yaitu asyams musyriqah. Ketika udah meninggikan berarti sinarnya itu semakin tinggi. Sekarang udah jelas, sekarang karena nggak ada matahari aja, jadi sebenarnya udah lewat, udah bukan syuruk lagi sekarang, udah apa ini? Udah mau siang ini. Maka irtifa'us syams itu bukan itu bukan waktu awal tulu'us syams. Kalau misalnya biasa di timer masjid, matahari terbit itu bukan meninggi. Meninggi itu kisaran 15 menit setelah terbit. Iya. Makanya di timer di masjid itu, ketika ada ring atau bel matahari terbit, itu jangan sholat. Malah itu waktu dilarangnya sholat. Antara tulu'us syams sampai qadar rumuh, yaitu bayangan sekadar tombak, maka itu udah mulai apa? Baru mulai waktu isyraq atau waktu sholat duha. Oke, paham gak sini? Kisaran 15 menitan itu. Ya, kisaran 15 menitan. Itu waktu dilarang sholat. Nah, ilal istiwa. Jadi bidayahnya di sini adalah ketika tartafi'us syams. Nihayahnya adalah waktu duha, yaitu indal istiwa. Istiwa apa? Istiwa dhil, yaitu samanya bayangan dengan kita. Apa maksud istiwa di sini, kawan? La. Istiwa itu adalah samanya benda dengan bayangannya. Bukan sama ini ya, kok itu waktu asar dong nanti. Bukan sama dengan ukuran panjang kita, bukan, tapi yaitu matahari istiwa, sehingga dhilnya istiwa gitu. Paham nggak? Parfum ini taruh meja di bawah naungan matahari, nggak ada bayangan, dan kayak gini bayangannya pas di bawah gitu loh. Nah, ini namanya istiwa. Ya. Waktu zuhur itu waktu tergelincirnya matahari, kata kalau diterjemahkan di Indonesia biasanya kan tergelincir matahari gitu. Iya. Kemana keselokan apa kemana? Ya, bahasa kita kayak gitu, tergelincir mata. Maksudnya yaitu matahari itu mulai ke arah barat dan bayangan kita mulai ke arah timur. Maka itu waktu zuhur. Nah, di antara istiwa sampai tergelincir matahari itu waktu dilarangnya sholat, sekitar 15 menit sebelum zuhur. Itu bukan waktu duha lagi itu. Itu waktu ngapain? Waktu siap-siap buat sholat zuhur, maksudnya antum wudu dan seterusnya. Jadi waktu duha itu adalah apa? Irtifa'us syams sampai istiwa'us syams, yaitu samanya matahari dengan diri kita sampai bayangan kita sama. Paham di sini? Kira-kira berapa jam? Kalau misalnya sekarang jam 6 ya. Coba lihat di salatku. Fajar sunrise jam 5.50. Jam 6:05. Jam 6:05 itu irtifa'us syams. Sunrise itu tulu'us syams. Nggak boleh sholat ketika itu. Kemudian zuhur jam 12:06. 15 menit sebelumnya berarti jam 11:50. Maka berarti dari jam 6:05 sampai jam 11:50 itu waktu duha secara total. Taib. Mana yang lebih afdal, ikhwan? Nah, ini tadi lihatnya. Oke, jadi kita udah tahu ininya apa tahdid waktunya. Jangan salah ya. Ntar dibilang waktu duha itu jam 9 ya, akhi. Betul waktu jam 9. Tapi kalau antum bilang bidayah itu waktu duha jam 8, antum mubtakir, mubtadi', antum bikin kalimat muhdats. Enggak ada dalam syariat. Dan orang-orang jadi memahami begitu. Ntar jam 7, jangan sholat duha dulu. Karena belum waktunya. Antum enggak ngeliat matahari udah kelihatan. Ya. Kemudian walakin qala an-Nawawi rahimahullah fi ar-Raudhah. Jadi Imam Nawawi punya pendapat ngikutin dengan perkataan Rafi dan Sahih, itu perkataan dalam Syarah Muhadzab dalam kitab Al-Majmu', dan dalam Raudhah beliau berkata alladzi qalahu al-ashab inna waqtaha yadkhulu bi tulu'is syams lakin yustahabbu ta'khiruha ila al-irtifa'. Dalam Raudhatul Talibin Imam Nawawi mengatakan sebagian ashabus Syafi'iyah
Ya al-ashab ini ashabul wujuh yang mereka memiliki pandangan-pandangan yang mu'tamad dalam Syafi'i di di era mutaqaddimin mazhab Syafi'i, yaitu dia abad ke-4 Hijriah, abad ke-3 Hijriah dan semisalnya. Maka berkata ashabus Syafi'iyah, inna waqtaha yadkhulu bi tulu'i syams. Nah, ini salah satu wajah dalam mazhab Syafi'i, salah satu pendapat dalam mazhab Syafi'i. Sesungguhnya waktu duha, waktu sholat duha maksudnya, waktu sholat duha ya, masuk di tulu'us syams, sunrise. Berarti jam 5.50 kalau sekarang. Ini salah satu pandangan dalam mazhab Syafi'i. Tapi kita lebih condong kepada yang tadi. Ketika irtifa'us syams, bukan pas tulu'us syams. Tapi ada yang berkata tulu'us syams masuk waktu duha. Lakin yustahabbu ta'khiruha ila irtifa'. Tapi dianjurkan takhirnya ila irtifa'. Yaitu pas irtifa' aja. Dianjurkan lebih. Tapi kenapa terjadi perbedaan pendapat? Kenapa yang satu milih murtafi', yang satu milih tulu'us syams dalam satu mazhab? Kenapa? Dan yang lebih sahih perkataan Rafi'i insyaallah, yaitu ketika matahari meninggi. Kenapa? Karena ada dalil lain yang mengindikasikan dilarangnya sholat di 15 menit itu, paham nggak? Ngerti nggak maksudnya? Di 15 menit dilarang sholat. Berangkat dari dalil itu maka digabungkan. Memang mungkin oke lah munculnya matahari menunjukkan duhanya, ya, karena duha itu berkaitan dengan matahari, ikhwan. Wasyamsi waduhaha, ya nggak? Paham nggak? Berarti kan kalau ada matahari ya ada duhanya gitu kan? Betul, waktu duha itu masuk ketika tulu'us syams, munculnya matahari, karena matahari muncul berarti duha. Tetapi yang kita pahami di sini salatnya. Sementara dalam hadis lain itu waktu dilarangnya salat sampai matahari agak meninggi. Maka kita gabungkan antara hadis salat duha dengan hadis larangan salat di waktu tersebut. Maka kita awalkan waktu awal salat duha adalah yaitu ketika inda irtifa'is syams. Paham enggak di sini, ikhwan? Dan pun ulama ashab Syafi'iyah yang mereka mengatakan waktu duha, waktu salat duha itu di tulu'us syams, itu pun mereka tetap aja mengistihbabkan ditakhir aja di waktu ketika irtifa' syams. Itu dalam rangka apa? Ya khurujan minal khilaf, khurujan minan niza', dan mengamalkan hadis Nabi yang tadi, yang larangan waktu salat itu. Wa qala al-Mawardi rahimahullah, waqtuhal mukhtaru idza madha rub'un nahar. Waktu yang dipilih yaitu ketika telah lewat seperempat siang. Wa jazama bihi an-Nawawi fi tahqiq. Waktu yang mukhtar di sini. Waktu yang antum lebih baik memilihnya yaitu ketika lewat seperempat siang. Seperempat siang. Nahar dimulai dari kapan, ikhwan? Nahar dimulai dari kapan? Tulu'us syams. Atau bisa juga dimulai dari tulu'us syams, selesai waktu fajar. Karena ketika masih fajar lebih baik tidak disebut nahar karena masih gelap. Taib tulu'us syams sampai ghurubus syams. Ghurubus syams jam berapa? Jam 6.19. Nah, jam 6-an lah kita. Seperempat dari jam 6 sampai jam 6. Berarti kan 12 jam. Seperempatnya berarti masing-masing berapa jam? 3 berarti kan? Maka di sini setelah lewat rubu'un nahar itu mukhtar, lebih afdal. Sesuatu yang mukhtar itu sesuatu yang dipilih. Aula gitu. Paham nggak? Nah berarti kalau jam 6 mulainya duha, mulai jam 9-an sampai akhir waktu itu adalah afdal. Sesuatu yang mukhtar. Kif, mafhum. Dan memang sahih. Karena memang dalam hadits lain ketika salat duha itu di teriknya matahari. Kapan teriknya matahari, ikhwan? Ya jam-jam segitu mulai kencang tuh matahari, mulai lumayan teriknya itu.
itu ketika tidak diikat dengan syuruk. Adapun salat syuruk itu memiliki fadilah sendiri dia, walaupun itu juga salat duha di awal waktu. Tapi kalau murni pure salat duha, bukan ada kaitan dengan isyraqus syams, maka lebih afdal 9 ke atas. Begitu. Ya. Qala al-Ghazali wal ma'na fihi hatta la yakhluha rubu'un nahar an ibadah. Yaitu agar tidak terlepas seperempat nahar dari ibadah. Al-muhim kita salat duha aja, maksudnya pembahasan salat duha. Udah berapa menit ini? Yang ini udah berapa menit? 36. Kayak salat tarawih itu. Antum masih mau kajian enggak? Mau lanjut atau mau pulang? Berarti pulang berarti kita. Coba iqra sebentar untuk salat tarawih sebentar aja. Ahsanallahu wa qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa amma salatut tarawih fala syakka fi sunniyatiha ahsanallahu fala syakka fi sunniyatiha wa naqada al-ijma'u ala dhalik qalahu ghairu wahid wa la ibrata bi syawadhil aqwal wa fi sahihaini man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa fihima min hadithi Aisyah radhiyallahu anha annahu alaihi salatu wassalam sallaha layali fasalluha ma'ah thumma salla fi baitihi baqiyata syahri wa qala inni khashitu an tufrada alaikum fata'jizu anha thumma innahu alaihi salatu wassalam istamarra ala dhalik wa kadzalika as-siddiq radhiyallahu anhu wa sadran min khilafatil faruq radhiyallahu anhu thumma ra'a an-nas yusalluna fil masjidi furada واثنين صح وثلاثة فجمعهم على أبي رضي الله عنه ووظب عليهم 20 ركعة وأجمع الصحابة معه على ذلك فعل عمر ذلك لأمنه من الافتراض. طيب قال رحمه الله وأما صلاة التراويح فلا شك في سنيتها. Salat tarawih enggak ada keraguan atas kesunahannya. Atau enggak ada waktu, masih ada waktu kan? Labas. Wa na'aqada al-ijma' ala dzalik. Ijma' ulama akan sunahnya salat tarawih. Qalahu ghairu wahid. Ada beberapa ulama yang menghikayatkan ijma' akan sunahnya salat tarawih. Wala ibrata li bisyawadzil aqwal, dan tidak ada ibrah. La ibrah ini berarti ada penafian. Enggak usah dipikirin perkataan-perkataan yang syadz yang menyatakan bahwa salat tarawih itu bukan sunnah. Karena Nabi SAW meninggalkannya kata mereka. Maka enggak, ini kita enggak nganggap ini. Wa fi sahihain, dalam sahihain Bukhari Muslim, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Qama di sini qiyam. Dan qiyam yang maksud di sini tafsirannya adalah salatut tarawih. Wa fihi min hadits Aisyah radhiyallahu anha annahu alaihi salatu wassalam sallaha layaliya fasallauha ma'ah. Jadi ada beberapa malam Rasulullah SAW salat tarawih dan mereka itu para sahabat mereka salat bersama Rasulullah SAW. Thumma shalla fi baitihi baqiyasy syahr. Dalam beberapa awal Ramadan Rasulullah salat tarawih di masjid. Sisanya kemudian beliau sisanya di sini imma di akhirnya atau sisa maksudnya adalah di beberapa malam yang tersisa dari yang tidak salat di masjid, maka beliau salat di rumah. Wa qala inni khasyitu an tufrada alaikum fata'jazu anha. Maka keterangan dari Rasulullah ketika ditanya kenapa ya Rasulullah kok kadang enggak salat di masjid tarawihnya, maka kata Rasulullah, aku khawatir ini akan menjadi kewajiban atas kalian sehingga kalian enggak mampu untuk menunaikannya seluruhnya. Dan ini Masya Allah rahimnya Rasulullah SAW. Ya. Dan kalimat Rasulullah ini tidak bisa dipahami oleh kita sebagai sebagai tidak sunnahnya sholat tarawih, enggak. Melainkan sholat tarawih tetap sunnah. Cuma ini Rasulullah memberi keterangan agar tidak dianggap wajib. Dari hadis ini ada faedah bahwasanya kita bisa beriltizam dengan sesuatu yang sunnah, tetapi ketika kita adalah seorang tokoh, maka jangan
kita gambarkan kepada masyarakat atau mad'u yang sunnah ini seolah-olah wajib. Paham nggak maksudnya? Ya, ini di antara faedah. Ketika itu memang sunnah, maka sebagai tokoh atau orang yang dianut atau orang yang dilihat oleh masyarakat, maka makomkan itu di kesunahan, bukan seolah-olah itu adalah wajib sehingga orang-orang itu harus melakukannya. Kalau tidak, mereka tercela kalau meninggalkan suatu hal yang sepertinya wajib. Enggak. Ini di antara fadilah manhajnya dakwah Rasulullah SAW. Dari hadis ini juga ada istinbat bahwasanya mengingkari sesuatu, ya, mengingkari perbuatan orang, meninggalkan sunnah, ya, itu tidak sama dengan mengingkari orang meninggalkan perbuatan wajib. Ngerti nggak, ikhwan? Ketika ada orang meninggalkan sunnah, kita mungkin mengingkarinya, tapi tidak boleh sama seperti mengingkari kita orang yang meninggalkan kewajiban. Paham? Misal, ada laki-laki meninggalkan sholat jemaah dengan sengaja tanpa uzur. Kita ingkari, antum kenapa, akhi? Dengan lebih serius gitu. Antum kenapa? Sholat jemaah wajib atas antum. Dia tahu bahwa saya sholat jemaah itu wajib. Taib, antum mau mengantar. Kemudian juga ada orang meninggalkan sholat tarawih. Antum nggak sholat tarawih? Ya kita ingkari biasa. Nggak sampai, antum kenapa nggak sholat tarawih? Takillah, antum. Oh, ini kan sunnah gitu nggak? Ya begitu. Ya. Dia pengingkarannya beda, ikhwan. Thumma innahu alaihi salatu wassalam istamaru ala dzalik wa kadza as-Siddiq. Ya, begitu juga Abu Bakar As-Siddiq, beliau tidak ke masjid untuk sholat sunnah. Udah biarin. Kafi. Ayo kafi dari sini, kafi. Ya. Wa sadran min khilafati Al-Faruq, dan kemudian di khilafahnya Umar bin Khattab. Salim dulu, kafi. Salim. Ya. Awas. Wa sadar min khilafati Al-Faruq, ya di khilafah Umar Khattab. Thumma di awal khilafah Umar Khattab, thumma ra'a an-nas yusalluna fil masjid. Kemudian Umar bin Khattab melihat orang-orang tuh pada salat tarawih di masjid tapi furoda. Ada yang sendiri, ada yang berjamaah berdua doang, ada yang berjamaah bertiga doang. Fajama'ahum ala Ubay, maka dikumpulkanlah oleh Umar bin Khattab dengan keimaman Ubay, ya, Ubay bin Ka'ab, wadzafa alaihim 20 rakaah, 20 rakaat. 3 rakaat witir. Itulah penyebab kenapa ada 23. Taib, apa 23 termasuk sunnah? Maka kita sunnah juga. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Maka enggak masalah 23 rakaat. Namun kalau mau lebih afdal memang mencukupkan dengan Nabi 11 enggak masalah. 8 3, ya. Wa ajma'a as-sahabatu ma'ahu 'ala dzalik. Wa fa'ala Umar dzalika li amnihi al-iftirad. Ya, kenapa Umar mengiltizamkan salat tarawih tersebut? Karena ketika zaman itu Umar melakukan itu karena ini sudah merasa aman dari dianggap wajib. Orang-orang sudah paham. Jadi, ayo lanjut. Gitu. Ya. Baik, fadhal. Ahsanallahu ilaikum. Wa qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala وسميت بالتراويح لأنهم كانوا يستريحون بعد كل تسليمتين وينوي في كل ركعتين التراويح أو قيام رمضان ولو صلاها 4 بتسليمة لم يصح بخلاف ما لو صلى سنة الظهر 4 بتسليمة فإنه يصح والفرق أن التراويح شرعت فيها الجماعة فأشبهت الفرائض فلا تغير عما وردت. Baik, wasumiyat bit tarawih, yaitu dinamakan salat tarawih karena mereka yastarihuna ba'da kulli taslimatain, karena mereka istirahat, mencari rehat-rehat itu nyaman, mencari kenyamanan setelah setiap dari 2 salam. Setiap dari salam. 2 salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis itu istirahat. Sunnahnya begitu memang. Istirahat nyantai dulu gitu. Iya. Tapi kalau di Indonesia sepertinya sunnah ini jarang ya lah. Kita biasa, bahkan bukan di sana, di Masjidil Haram misalnya, langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru satu tadi Allahu Akbar. Di Masjid Nabawi kayak gitu. Iya. Itu tarawih karena dari rohah nyantai gitu loh. Ya. Dalam fikih juga di kitab-kitab mazhab
ada istilah namanya tarwih, rawaha yurawihu tarwihan. Ada juga istilah namanya murawahah. Ya. Kalau tarwih yaitu mengipas-ngipas dalam sholat karena kepanasan. Itu tarwih. Tarwih bukan tarawih. Ya, tarawih itu maksudnya sholat tarawih untuk istirahat setelah 2 salam. Tapi tarwih itu antum ada kipas di sholat karena panasan itu boleh. Selama tidak kafir. Kalau emang ada hajat maka boleh, tapi makruh. Yang penting tidak kafir karena kepanasan mungkin. Atau ada lalat atau gimana, ya. Itu namanya rawaha yurawihu tarwihan. Ada juga murawahah. Kalau murawahah ana lupa. Istilah murawahah itu artinya apa ana lupa, Allah alam. Baik, setiap di 2 rakaat itu dia niatan tarawih atau niatan qiyam Ramadan. Salat malam di bulan Ramadan. Walau shallaha arba'atan bi taslimatin lam yasih. Kalau dia salat dengan 4 rakaat 1 salam tidak sah menurut mazhab ini. Ya. Enggak ikut Muhammadiyah ini berarti. Ya menurut mazhab ini. Iya. Iya, kenapa? Karena istinadnya beliau dalam Syafi'iyah bahwasanya yang dicontohkan adalah 2 rakaat. Sementara yang 4 rakaat 1 salam itu kembali ke asal salat malam. Rasulullah pernah mencontohkan 4-4. Gitu loh. Paham enggak? Ini khilafiyah saja. Jadi mau 2-2 fadhol, 4-4 sebenarnya enggak masalah. Hanya sekarang jadi diferensiasi ini terjadi karena apa? Karena ormas gitu loh. Namun mana yang lebih afdal? 2-2. Karena asalnya salat mathna. Bi khilafi ma law shalla sunnat adh-dhuhri arba'an bi taslimatin. Kalau dia salat sunnah zuhur 4 rakaat dengan 1 salam, fadhal, itu sah dalam mazhab. 4 rakaat kan kata Nabi SAW apa? 4 rakaatin qabla adh-dhuhr wa rak'atani ba'dah. Baik, disebutkan 4 rakaat berarti 4 rakaat kata Rasulullah SAW mafhum dari 4 rakaat 1 salam. Maka boleh antum salat qabliyah zuhur 4 rakaat 1 salam. Iya. Baik, apakah dengan tasyahud awal dan tasyahud tsani atau tasyahud awal dihilangkan? Maka wallahu alam kalau memang lebih afdal dikiaskan dengan salat pada umumnya boleh ada tahiyat pertama. Tapi boleh juga enggak ada tahiyat pertama juga enggak boleh karena dari 4 rakaat khalas tanpa ada sebutan tahiyat pertama. Mungkin 1 tahiyat. Fadhal karena taslimah 1 atau ya alhamdulillah. Kemudian dalam hadis lain Rasulullah mengatakan man shalla 4 rakaatin qabla adh-dhuhr wa 4 rakaatin ba'daha, maka dia akan selamat dari api neraka, dari jilatan api neraka. Ini fadilah ada, sahih. Berarti ba'diyah zuhur antum bisa salat 4 rakaat 1 salam. Ba'diyah zuhur. Ya. Tapi yang 2 rakaatnya itu adalah termasuk rawatib. Dan 2 rakaat tambahan. Tapi 4 rakaat. Maka dibebaskan dari api neraka itu setiap zuhur kecuali pas Jumat. Itu enggak masalah. Fa innahu yasih, itu sah dalam mazhab. Wal farqu anna at-tarawih syuri'at fiha al-jama'atu fa asbahatil faraid fala taghayyura amma waradat. Perbedaannya adalah tarawih itu disyaratkan berjamaah. Ini mirip dengan salat fardu. Maka tidak boleh ada perubahan, gitu, paham enggak? Tidak boleh ada perubahan. Makanya wallahu alam lebih afdal 2 rakaat. Karena contohnya dari Rasulullah seperti itu. Ya, yang 4 itu berdasarkan keumuman salat malam, dalil salat malam. Tapi kan ini kan memang lebih khususnya tarawih kan ilatnya adalah mirip dengan salat berjamaah di salat fardu. Dan enggak boleh diubah-ubah. Udah, gitu aja sesuai dengan apa adanya contoh. Ini lebih afdal. Terakhir insyaallah, fadhal. Ahsanallahu ilaikum. Wa qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa waqtuha ma baina salatil isya'i wa tulu'il fajri tsani wa fi'luha fil jama'ati afdal.
5 marrah. Wakil al-infiradu afdal kasairi nawafil. Wakil in kana hafizan lil Qur'ani aminan minal kasal wa lam takhtalla al-jama'ah bi takhallufihi fal infiradu afdal wa illa fal jama'atu afdal wallahu a'lam. Ahsant, jazakallah khair. Wa waqtuha ma baina salati al-isya wa tulul fajr tsani. Waktu salat tarawih itu ma baina salatil isya, antara salat isya, dan mungkin lebih afdal lagi disebutkan itu setelah nafilah isya atau ba'da isya kalau misalnya. Dari itu sampai tulu'ul fajr ats-tsani, sampai waktu fajar, waktu subuh. Wa fi'luha fil jama'ati afdalu 5 marrah. Melakukan tarawih jemaah itu lebih afdal. Dan dikatakan al-infiradu afdalu kasairin nawafil. Ada yang mengatakan bahwasanya salat sendiri itu lebih afdal sebagaimana umumnya salat sunnah. Waqil dikatakan in kana hafizan lil Qur'ani aminan minal kasali wa lam takhtall al jama'atu bi takhallufihi fal infiradu afdal. Kalau misalnya dia hafal Quran, selamat dari kemalasan dan jemaah itu juga tidak gusar dengan tidak adanya dia. Maksudnya jemaah tetap ada jemaah. Ya, dia hafal Quran sendiri, dia bisa panjang sendiri dan dia insya Allah nggak kaslan, itu menyendiri lebih afdal. Kalau misalnya ternyata dia nggak berjamaah bakal malas, kalau nggak berjamaah maka jamaah lebih afdal, berjamaah lebih afdal. Kondisi kita kira gimana? Kalau kita sholat sendiri, kita punya hafalan banyak, kita bisa ngatur ritme dan waktunya terserah kita, dan nggak ada kita pun di masjid, jemaah bakal gusar nggak? Malah justru mereka tahmid mungkin, alhamdulillah nggak ada fulan. Iya bacanya panjang. Maka mereka nggak mendapat madhar dari itu, ya kelas kita lebih afdal sendiri. Tapi kok sendiri kan berjamaah lebih afdal? Iya, berjamaah lebih afdal min nahiyah. Tapi kalau memang masalah untuk antum sendiri lebih afdal, Rasulullah SAW di akhir hayatnya, di akhir waktunya melakukan sendiri kok Rasulullah. Maka ini ada ikhtiar. Mana yang lebih bermasalah buat antum? Kalau antum bakal kaslan di rumah sendirian sholat atau sama keluarga sholat, bakal lebih afdal antum ke masjid sholat bareng. Lebih ijtihadnya lebih ini. Dan ini menunjukkan bahwasanya kita mengikuti Rasulullah SAW tidak harus sholat tarawih itu selalu berjamaah. Karena Rasulullah pun tidak selalu berjamaah sholat tarawih. Ya, tapi kalau emang bisa berjamaah terus, itu enggak masalah, fadl. Mungkin fadilahnya besar insyaallah. Ya begitu, wallahu a'lam. Jazakumullahu khairal jazaa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.